Kontribusi koperasi desa bagi kekuatan ekonomi pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, juga kontribusinya bagi ekonomi Indonesia. Koperasi desa, pilar kekuatan ekonomi pedesaan Indonesia. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast kita pada hari ini. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting bagi masa depan ekonomi Indonesia, yaitu kontribusi koperasi desa bagi kekuatan ekonomi pedesaan dan kesejahteraan masyarakat. Mengapa koperasi desa begitu penting? Karena desa bukan hanya tempat tinggal masyarakat, tetapi juga pusat produksi pangan, pertanian, peternakan, perikanan, dan berbagai sumber daya ekonomi bangsa. Jika desa kuat, maka ekonomi Indonesia juga akan kuat. Lalu apa itu koperasi desa? Koperasi desa adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dijalankan bersama oleh masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya. Lalu prinsip utama koperasi desa adalah gotong royong, kebersamaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Berbeda dengan perusahaan biasa yang fokus pada keuntungan pemilik modal, koperasi lebih menekankan manfaat untuk seluruh anggota. Koperasi desa bisa bergerak di berbagai bidang, seperti simpan pinjam, pertanian, perdagangan hasil panen, peternakan, UMKM, bahkan hingga pemasaran digital produk desa. Lalu bagaimana kontribusi koperasi bagi ekonomi pedesaan? Pertama, membantu modal usaha masyarakat. Salah satu masalah terbesar masyarakat desa adalah keterbatasan modal usaha. Maka koperasi hadir sebagai solusi melalui pinjaman berbunga ringan, tabungan anggota, dan pembiayaan usaha kecil. Dengan adanya koperasi, petani dan pelaku UMKM tidak selalu bergantung pada pinjaman berbunga tinggi. Ini membuat ekonomi desa menjadi lebih sehat dan mandiri. Kedua, untuk meningkatkan nilai jual produk desa, koperasi membantu masyarakat menjual produk secara lebih terorganisir. Contohnya, hasil panen, kerajinan tangan, makanan khas desa, dan produk UMKM. Jika dijual sendiri-sendiri, harga sering rendah. Namun jika dijual bersama melalui koperasi, daya tawar menjadi lebih kuat. Koperasi juga dapat membantu pengemasan produk, pemasaran online, branding, dan distribusi ke kota-kota besar. Ketiga, membuka lapangan kerja. Koperasi yang berkembang akan menciptakan peluang kerja baru di desa, misalnya bagian administrasi, pemasaran, distribusi, pengolahan hasil pertanian, hingga layanan digital. Dengan begitu, masyarakat desa memiliki peluang kerja tanpa harus selalu pindah ke kota. 4. Memperkuat ketahanan ekonomi desa. Saat ekonomi sulit atau terjadi krisis, koperasi dapat menjadi penyangga ekonomi masyarakat. Karena sistemnya berbasis kebersamaan, koperasi lebih fokus menjaga stabilitas anggota dibanding mengejar keuntungan besar. Itulah yang membuat koperasi sering dianggap sebagai pondasi ekonomi rakyat. Lalu bagaimana dampak terhadap kesejahteraan masyarakat? Koperasi desa tidak hanya berbicara soal uang, tetapi juga kualitas hidup masyarakat. Beberapa dampaknya antara lain: pendapatan masyarakat meningkat karena
karena usaha berkembang dan pemasaran lebih luas. Pendidikan keluarga lebih baik. Saat ekonomi membaik, orang tua lebih mampu membiayai sekolah anak-anaknya. Ketiga, berikutnya mengurangi kemiskinan desa. Koperasi membantu masyarakat kecil mendapatkan akses ekonomi yang lebih adil. Dan berikutnya meningkatkan solidaritas sosial. Karena koperasi mengajarkan kerjasama dan rasa saling membantu. Lalu bagaimana kontribusi bagi ekonomi Indonesia? Sekarang kita lihat dampaknya bagi Indonesia secara nasional. Pertama, memperkuat ekonomi kerakyatan. Koperasi adalah simbol ekonomi rakyat. Jika jutaan masyarakat desa produktif, maka pertumbuhan ekonomi nasional akan lebih merata. Kedua, mengurangi ketimpangan kota dan desa. Salah satu tantangan Indonesia adalah ketimpangan ekonomi, maka koperasi desa membantu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah pedesaan. Ini penting agar pembangunan tidak hanya terpusat di kota besar. Ketiga, mendukung ketahanan pangan nasional. Petani yang kuat akan mendukung pasokan pangan nasional. Koperasi membantu petani mendapatkan pupuk, modal, teknologi, dan akses pasar. Akibatnya produksi pangan menjadi lebih stabil. Keempat, mendorong digitalisasi ekonomi desa. Di era modern, koperasi juga bisa berkembang melalui teknologi digital. Misalnya penjualan online, pembayaran digital, promosi media sosial, dan marketplace produk desa. Hal ini membuka peluang besar agar produk desa bisa dikenal secara nasional, bahkan internasional. Lalu bagaimana tantangan koperasi desa? Meski memiliki banyak manfaat, koperasi desa juga menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya manajemen modern, minimnya literasi digital, juga keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya inovasi. Karena itu diperlukan pelatihan, dukungan teknologi, transparansi pengelolaan, dan keterlibatan generasi muda. Generasi muda desa memiliki peran besar untuk membawa koperasi menuju era digital. Jadi teman-teman, koperasi desa bukan sekedar organisasi ekonomi biasa, tapi koperasi adalah simbol gotong royong, kemandirian, dan kekuatan ekonomi rakyat Indonesia. Jika koperasi desa berkembang dengan baik, maka masyarakat desa menjadi lebih sejahtera, ekonomi daerah semakin kuat, dan Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang lebih stabil dan merata. Karena masa depan ekonomi Indonesia tidak hanya dibangun dari gedung-gedung besar di kota, tetapi juga dari semangat kerja semua masyarakat desa. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung konten edukasi lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam edukasi dan terima kasih.